Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Darul Dakwah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang terjadi pada 76 tahun yang lalu. Indonesia baru merdeka selama 76 tahun. Betul napa mboten? Ini tani ulang tahunnya negarane dhewe gak apal. Selama 350 tahun Indonesia pada masa penjajahan tentunya sangat sulit bagi para pahlawan untuk meraih kemerdekaan negara ini. Mereka harus berjuang, harus mengorbankan harta. Mereka harus mengorbankan jiwa raga. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Maka mengenang para pahlawan yang telah gugur untuk membela kemerdekaan Indonesia. Belum apa-apanya kita merdeka dibanding kita dijajah. 350 tahun sekarang merdeka 76 tahun. Belum ada 1 abad Indonesia merdeka. Kadang gempa bumi, kadang kebakaran, kadang lagi kerusuhan, demo dan lain sebagainya. Termasuk pada tahun ini kita lagi dalam musibah menghadapi musibah corona atau pada musim pandemi. Ini tidak dialami oleh bangsa Indonesia saja, tapi dialami oleh seluruh dunia. Memang pada masa sekarang ini adalah masa di mana kita tidak menghadapi perang secara fisik. Kalau dulu perang itu nggawa senjata, harus bertempur, membawa bom dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia senjatanya hanya berupa bambu runcing. Ketika itu mereka berjuang mati-matian dengan segenap jiwa raga untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pada saat ini sudah tidak zamannya lagi kita berperang secara fisik, tapi perang secara keilmuan. Perangnya secara keilmuan. Menggunakan ilmu pengetahuan. Adanya virus corona buatan manusia. Memang ingin menghancurkan beberapa negara-negara di dunia, termasuk dia ingin menjadi penguasa di dunia. Akhirnya tim ahli kedokteran, tim ahli kimia berusaha menemukan obat-obatan bagaimana cara menangkal virus corona. Semua sesuai dengan perannya masing-masing. Polisi bagian mengamankan maskernya. TNI membantu. Ya. Terus kemudian yang dokternya bagian nyontek vaksinnya. Terus kemudian yang bagiannya kiai dan santri apa? Bagian dongakno. Supaya virus corona segera menghilang, seperti itu. Sehingga perjuangan kita belum selesai sampai pada masa kemerdekaan Indonesia, peristiwa 10 November, peristiwa yang sangat penting. Setelah pasca Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ternyata kaum sekutu, golongan sekutu, tentunya sudah diterangkan sama guru PKN atau IPS ya, bagaimana mereka datang kembali ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Mereka tiba di Surabaya atas gerakan para santri,
atas perintah para kiai, termasuk Bung Tomo, diperintahkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menggerakkan seluruh pemuda-pemuda Indonesia melawan penjajah pada masa itu. Insya Allah nanti ada dramanya ya, betul. Drama tentang apa? Pembantaian, peperangan pada masa 10 November. Terus kemudian pada saat itu mereka semua berjuang, mereka semua mengorbankan jiwa raganya. Sing wedok ya dicenceng roke, sing lanang diangkat senjata, budal perang kabeh. Sudah pernah lihat filmnya Sang Kiai? Bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau harus dipenjara juga, sudah lihat ya? Perjuangannya seberat itu, harus merelakan harta, jiwa, raga, bahkan nyawa. Seumpama kalian disuruh milih di harta atau nyawa. Harta apa sing dikekno wong gak duwe harta? Ya wis sing ana iku nyawa iku wis kekno wis. Ono sing milih tahta. Tahta teko endi wong sekolah gak pinter. Tahta itu kalau di zaman sekarang itu disebut dengan jabatan, posisi penting. Posisi yang kalian akan capai termasuk diantaranya adalah jabatan sebagai seorang presiden, gubernur, bupati, pak lurah, itu termasuk tahta. Zaman sekarang yang harus kalian lakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk menuju masa keemasan Indonesia, kalian harus terus belajar. Tanpa ilmu pengetahuan kita akan dikalahkan dengan teknologi yang semakin canggih. Kita harus semakin bijaksana. Jangan sampai negara kita sebagai penduduk pribumi akan menjadi buruh, budak-budak para pembisnis asing dari luar negeri. Karena sekarang zamannya masa pasar bebas. Mereka orang-orang luar negeri bebas berjualan di Indonesia, bebas berjualan di mana-mana. Indonesia pun tidak dibatasi, mau jualan di sana pun juga boleh. Tapi yang ada Indonesia hanya sebagai konsumen atau penikmat atau pembeli. Banyak perusahaan dibuka. Termasuk di Mojokerto itu berapa pabrik itu? Kalau kalian ke NIP atau Ngoro Industri di sana, pabrik itu banyak sekali. Bose wong Cina, bose wong luar negeri, ada yang Singapura dan lain sebagainya. Buruhe wong Indonesia. Mek diiming-imingi gaji 3 juta, 4 juta, mereka bangga. Rela menjual negaranya untuk orang-orang asing. Oleh karenanya raih cita-citamu setinggi mungkin. Belajar dengan semaksimal mungkin. Mari kita gapai, mari kita sukseskan Indonesia Raya, Indonesia Merdeka, Indonesia tanpa dijajah, Indonesia yang mampu membuat perusahaan sendiri, dikerjakan sendiri, menjadi bos sendiri, tanpa harus diperintah oleh orang-orang asing. Tugas kalian belajar dengan baik untuk melawan teknologi yang semakin rumit pada masa sekarang ini. Ketika kalian terlena dengan HP, ketika kalian terlena dengan apa yang disuguhkan di media sosial, maka kalian tidak akan pernah bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. Paham nggih? Perjuangan kita belum berhenti sampai di sini, belum berhenti pada masa penjajahan dulu kemudian dinyatakan merdeka. Tidak sampai di situ saja, kita masih harus berjuang untuk Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Kalau generasinya sekarang dijak upacara wis aras-arasen, dah ini perang ro penjajahan ya opo, arepe dibom wis nangis dhisik. Iya. Oke.
Kalau kalian mengetahui itu semua, maka belajar dengan baik, rajin, tekun untuk menuju Indonesia semakin baik, untuk menjadi generasi emas, generasi bangsa yang nanti bisa menjadi penguasa di negara Indonesia khususnya dan menjadi pemenang di dunia pada umumnya. Faham? Harus bisa menjadi orang yang sukses tidak hanya di Indonesia tapi sampai di seluruh dunia. Paham? Siapa lagi yang akan membawa harum nama baik Indonesia adalah kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Karena waktu sudah siang, diingat-ingat bahwasanya mereka memperjuangkan Indonesia tidak gampang. Kalian juga sekolah tidak gampang. Maka jangan setengah-setengah dalam menuntut ilmu, harus maksimal dalam menuntut ilmu, harus menjadi yang terbaik di antara yang paling baik, harus menjadi orang yang sempurna di antara yang paling sempurna. Saya doakan semuanya semoga bisa mencapai cita-cita yang terbaik dan menjadi generasi yang patut dan layak dibanggakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Demikian akhirul kalam, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.